selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Juga selamat pagi mungkin atau selamat siang kepada pendengar cinta, baik yang mendengarkan live ini maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Hari ini di tanggal 1 Desember 2025 kita masuk di bulan terakhir tahun 2025 dan kita ternyata banyak sekali kejadian yang sudah terjadi di tahun ini yang bila itu membawa kita ke dalam terbebasnya dari kebencian, terbebas kita dari serakahan, terbebas kita dari delusi, maka ini adalah sesuatu yang baik. Jadi ini saya akan retret di tanggal 19 Desember. Jadi seri cinta tinggal hari ini tanggal 8 dan tanggal 15. Semoga saya bisa menyelesaikan suta tentang berkah atau Manggala Sutta ini. Selamat malam Sis Tini Sukihotu, selamat malam Sis Kirana. Jadi saya akan membahas lanjutan dari berkah utama. Yang berikutnya adalah tentang berpengetahuan luas. Jadi kalau kita baca sutta di wihara-wihara gitu ya, tapi ini umum sebenarnya. Cuma Buddha menunjukkan apa sih berkah utama itu. Nah, jadi kalau kita berpengetahuan luas, artinya kadang-kadang kita punya pendidikan dalam hal baik itu spiritual maupun dalam bentuk akademis. Jadi tidak selalu pendidikan ini orang-orang yang cuma tamatan SD contohnya, seperti papa saya almarhum. Tapi beliau itu sangat bijaksana. Jadi pendidikan akademis itu tidak menjamin seseorang mempunyai kebijaksanaan yang baik ya. Jadi seperti itu. Tapi di sini adalah berpengetahuan luas. Itu sebabnya kenapa Bro dan Sis saya mau menyarankan kita dengarkan sekarang ini. Kita bersyukur ya, beruntung kita mempunyai berkah nih semuanya. Bisa mempunyai kesempatan mendengarkan YouTube, melihat-lihat di Instagram. Saya jarang sekali buka TikTok, melihat Facebook gitu, postingan apa yang merupakan ilmu pengetahuan buat kita, dan itu bisa membantu supaya kita berpikir atau berbuat atau berucap dengan lebih baik dan bijaksana. Nah ini pengetahuan luas, berketerampilan. Nah ini pengetahuan luas dulu. Nah jadi pendidikan moral ini saya mau menyarankan kepada Bro dan Sis untuk mengajarkan keluarganya, paling tidak mereka mulai menjaga sila, mengambil sila dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa saya tidak bertujuan membudiskan orang, tetapi semua agama sama mempunyai sila, yaitu kemoralan ya. Jadi itu sebabnya kenapa kita mempunyai pengetahuan yang luas dalam banyak hal. Kita baca buku, kita baca, dengar dari YouTube, dengar dari Instagram Live. Kalau itu bermanfaat buat kita bisa jadikan panduan. Kemudian berketerampilan. Nah, apa ini maksudnya berketerampilan? Berketerampilan di dalam pekerjaannya, di dalam kata-katanya, di dalam perbuatannya, di dalam pikirannya. Itu semua kita mempunyai keterampilan itu supaya kita mempunyai kehidupan yang layak. Kalau kita punya keahlian atau kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan kita, maka kita akan mempunyai penghidupan yang layak. Contoh, kalau kita pergi ke satu dokter,
dan dokter itu tidak sekolah. Jadi bagaimana kita percaya dokter itu mampu membedah kita kalau dia tidak sekolah, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu mempunyai suatu keterampilan apapun bentuknya. Kalau tidak sekolah mungkin bisa dagang. Untuk orang-orang yang zaman dulu sekolahnya tidak tinggi, tapi mereka pandai sekali mencari uang, berdagang, dan itu tidak menjadi masalah ya, karena mereka mempunyai keterampilan itu. Saya pun tidak puas hanya sebagai selamat malam sis Poha, kita ketemu nih besok. Jadi sis Poha dari Bandung. Jadi kita itu mempunyai kehidupan yang layak karena saya mengambil contoh saya saja. Saya tidak puas dengan hanya sebagai seorang hipnoterapis. Itu di tahun 2002. Kenapa? Hipnoterapi itu bagus. Saya tidak mengatakan hipnoterapi tidak bagus. Hipnoterapi itu membantu klien rileks, diberikan kata-kata positif, dan itu bisa bekerja. Tapi seringkali tidak tuntas karena kita tidak mengerti penyebab akarnya. Jadi kalau sama saya sekolah itu memperdalam sampai selesai dengan sampai di level 6 di Hypnotherapy Training Institute yang merupakan level terakhir. Belakang ini ada sertifikat saya. Jadi termasuk regression specialist, master hypnotherapist, clinical hypnotherapist. Jadi kenapa saya memperdalam? Karena saya menganggap penting untuk mengerti akar penyebab perasaan seseorang. Kalau seseorang mengerti penyebab banyak hal, maka dia bisa terbebas. Kalau tidak mengerti, dia begitu terus. Jadi itu sebabnya kita kalau punya keterampilan seperti ini, kita tidak takut berjalan kemanapun. Jadi waktu saya mau pulang ke Indonesia, saya sudah berhenti keluar dari Adidas dan memberikan waktu kepada atasan-atasan saya untuk mencari pengganti saya, dan waktu itu dicarilah 2 orang pengganti saya waktu di Amerika. Karena saya mau pulang supaya papa saya nggak lupa sama saya. Beliau kena Parkinson dan Alzheimer. Nah, jadi dengan berbekal saya punya keterampilan dalam bidang hipnoterapi, terutama di regresi spesialis saya, maka saya dengan PD-nya keluar dari Adidas, it's okay. Karena saya bisa kerja di sini membantu orang lebih banyak. Dan ternyata sejak 2009 saya pulang ke Indonesia sampai sekarang sudah 16 tahun saya full time sebagai terapis. Nah, ini karena kita punya keterampilan, jadi kita pede, punya percaya diri bahwa saya mampu membantu orang melepaskan dia dari penderitaan, setidaknya mengerti. Contoh, banyak sekali orang yang datang karena mempunyai rasa takut atau diselingkuhi atau apa. Itu semua ada sebabnya. Jadi kalau seseorang mengerti penyebab, maka dia tidak akan punya kebencian atau kesedihan yang terlalu dalam. Karena dia ngerti bahwa dia menyebabkan hal tersebut terjadi. Ya, jadi kita kalau punya keterampilan di dalam pekerjaan kita, maka kita jalan dimanapun kita tidak khawatir. Nah itu dia. Kita harus mempunyai keahlian dan keterampilan, kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kalau kita punya keterampilan seperti ini, maka kita tidak perlu sampai bersusah payah mencari uang, karena orang sudah tahu kalau datang ke Brenda untuk apa? Untuk mencari ke akar penyebab, mau regresi seperti itu ya brosis ya. Jadi itulah yang terjadi kepada para klien saya, walaupun mereka banyak yang bukan Buddhis. Jadi mereka sekarang sudah mengerti tentang hukum karma, tentang hukum tabur tuai, apa yang ditabur sekarang dituai, seperti itu. Jadi
kita menjalankan kehidupan kita mempunyai keterampilan dengan jalan yang benar, dengan jalan yang jujur, dengan jalan yang baik. Sehingga dalam kehidupan duniawi ini kita tidak terseret ke dalam hal-hal yang membawa kita kepada penderitaan. Juga tentunya ke dalam spiritual. Kita punya banyak waktu, misalnya ya mau meditasi, bisa meditasi seperti itu. Saya sejak sakit saya jadi join gym, saya ikut yoga, ikut zumba seperti itu. Tujuannya ya supaya lebih sehat, lebih punya energi gitu. Karena makin kita berumur kan, saya sudah lama tidak yoga, begitu mulai yoga lagi beberapa bulan lalu sampai sekarang itu masih kaku. Karena yoganya itu dari sebelum pandemi, saya di Hotel Alila dulu di Pecenongan itu. Nah, jadi itu sebabnya kenapa kita harus mempunyai keterampilan-keterampilan. Nah, berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila. Nah, ini di sini ada di dalam suta. Saya baca ambil dari buku Parita yang biru ini. Berterlatih baik dalam tata susila. Maksudnya apa? Ini ada bagian dari sila kita. Yang kalau sama Bante Wim almarhum kami diberikan tambahan 1 sila lagi, menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Ya itu, jadi kita mempunyai menguatkan diri kita sendiri. Kalau kita jaga sila kita, kemoralan kita dengan baik, maka kemanapun kita pergi, seperti yang saya pernah ceritakan, tidak ketakutan kemanapun. Ya, jadi inilah pentingnya menghindari perbuatan yang tidak bermoral dan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Mengikuti peraturan kedisiplinan itu bisa menjaga kita terhindar dari masalah dan kesulitan. Ya, sekali lagi deh untuk supaya yang baru pernah mendengar tentang sila. Yang pertama, tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan, tidak melakukan hubungan asusila atau perbuatan seksual yang salah, tidak bohong, gosip, berkata kasar, memecah belah. Nah, itu sebelum kita menyampaikan sesuatu ke seseorang, cross check dulu dengan orang lain. Karena kalau tidak kita terkena pelanggaran sila. Tidak menggunakan narkoba dan alkohol. Sila ke-6 menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Jadi mematuhi peraturan tata susila ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam bahasa Mandarin juga ada bagian yang namanya Ti Zi Gui. Ti Zi Gui ini adalah sesuatu hal yang sangat baik yang harus dipahami. Bukan hanya untuk orang-orang Chinese atau orang keturunan dari Cina. Karena apa? Dia mengajarkan anak-anak itu berperilaku sopan kepada orang tua, menghargai gurunya, seperti itu. Jadi anak-anak ini diajarkan supaya mereka mempunyai tata susila di dalam masyarakat. Nah, ini karena di sini terlatih baik dalam tata susila. Itu yang dimaksud ya. Jadi kita itu kalau melakukan peraturan sila-sila ini dengan baik, maka kita tidak takut pergi kemanapun. Jadi saya pernah cerita ya di waktu cerita tentang sila. Saya pergi ke Jogja mau Waisak waktu itu berapa tahun yang lalu. Teman-teman saya bertanya, jadi nggak kita Waisak? Jadi dong. Tapi Merapi lagi batuk-batuk, nggak apa-apa, aman. Pergi ke Medan, Gunung Sinabung batuk-batuk, nggak apa-apa, aman. Pergi ke Manado, Gunung Soputan batuk-batuk, aman, tidak masalah. Mau retret di Bali, Gunung Agung batuk-batuk, tidak masalah. Jadi kemanapun pergi, tidak masalah. Kenapa? Saya ingat pegangan satu dari Yang Mulia almarhum Bante Wimalaramsi Mahatera. Saat kami mau terbang waktu itu dari Surabaya mau ke Denpasar, waktu itu flight di cancel karena ada
Gunung Agung tuh meletus ya. Terus saya bilang, Bante kemungkinan kita nggak bisa terbang ke Bali. Not to worry katanya, nggak usah khawatir. Bante tanya apa ke saya? Apakah kamu menjaga sila kamu selama ini? Kan waktu itu saya ketemu Bante sudah kurang lebih akhir 2010. Saya ketemu Bante terakhir itu bulan Juni 2009 sebelum saya pulang ke Indonesia. Saya retret di tempat beliau. Jadi sudah 1 tahun lebih Bante nggak ketemu saya dan kami tidak komunikasi lewat telepon. Saya cuma komunikasi lewat email dengan David, kapia beliau. Jadi untuk mengatur beliau datang dan Bante cuma tanya itu, apakah kamu menjaga sila kamu dengan baik? Saya bilang iya, not to worry, nggak usah khawatir. Betul, waktu hari kami harus terbang dari Surabaya ke Denpasar, kami terbang, penerbangan dibuka. Seperti itu, jadi itu pentingnya menjaga sila. Nah, ada pertanyaan dari Sis Kirana, Sis di Paticca Samuppada. Wah, ini lebih berat nih Sis. Ya, tapi nggak apa-apa deh kalau udah ditanya. Kapan-kapan kita mau bahas Paticca Samuppada. Ada feelings karena ada kontak. Kalau misalnya tidak ada kontak berarti nggak akan muncul feeling. Benar nggak ya? Jadi contoh ya Sis, misalnya seseorang yang buta kan tidak ada kontak mata karena tidak ada kontak mata itu terkondisi dari melihat warna, bentuk, pattern ya. Kalau tidak ada kontak seperti itu, dia tidak akan punya feeling, perasaan melihat sesuatu itu tidak ada. Contoh kalau kita bilang sama, mohon maaf saya ambil contoh, orang tunanetra, orang buta itu tidak bisa melihat. Kalau saya bilang, Mbak, atau Kak, Mas, menurut saya ini barang ini sangat bagus. Saya suka Yoda, ini baby Yoda. Jadi, tapi mereka nggak bisa lihat. Yang ada cuman bisa dipegang, oh kok ini apa panjang-panjang nih, mungkin kupingnya. Ada bulat-bulat nih, apa ya? Dia tidak bisa membayangkan, tidak ada perasaan apapun terhadap benda ini. Tapi kalau Bro dan Sis pernah nonton, saya lupa filmnya apa, udah cukup lama ya. Jadi pernah nonton film tentang Baby Yoda ini, kan saya paling suka sama Yoda. Ketularan dari Bante Wim. Bante Wim juga suka dengan Yoda. Karena memang lucu Yoda ini, sangat wise gitu wisdomnya. Jadi begitu ada film Baby Yoda, saya suka sekali nonton ini. Suka. Tapi sudah di 6R. Nah, ini ada yang kasih. Jadi saya simpan di tempat saya. Betul, kalau tidak ada kontak maka tidak ada feeling. Contoh, kita tunarungu, kita tuli tidak bisa mendengar. Dan itu ada musik yang bagus sekali. Musik contoh ya, saya ambil Chant of Metta. Kan alunannya lembut, halus, kata-katanya baik. Jadi nggak bisa ada perasaan karena tidak bisa mendengar. Jadi betul harus ada kontak baru bisa muncul perasaan. Jadi mungkin saya tidak mengatakan mereka tidak punya perasaan, tetapi perasaan mereka tidak muncul berlebihan seperti kita yang melihat sesuatu. Kalau dulu saya lapar mata, misalnya masuk toko. Dulu sebelum tahu 6R, 6R ini, masuk toko pasti ada yang dibeli. Dulu sekali. Tapi sekarang masuk toko bisa aja keluar nggak beli apa-apa. Karena saya bisa 6R perasaan itu. Oh iya barangnya bagus. Saya perlu nggak? Enggak, ya udah nggak usah beli. Tapi kalau saya sengaja, misalnya contoh, waktu itu saya mencari baju merah. Karena untuk merah putih gitu, ada acara, harus beli atasan warna merah. Ya ke toko cari baju merah, that's it. Nggak beli yang lain, baju kuning, hijau, hitam tuh saya nggak beli. Jadi memang hanya beli sesuai dengan kebutuhan. Jadi betul ya Sis ya. Nah Bro Guntur, bagaimana cara kita mengetahui bahwa sila kita sudah sempurna?
kita renungi bro. Jadi kalau saya boleh menyarankan, berkontemplasi, merenungkan setiap malam sebelum tidur, merenungi sejak pagi kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Oh iya, saya sudah hari ini mengajak suami saya olahraga. Kita olahraga bersama, saya yoga, dia ke gym, seperti itu. Jadi misalnya kayak kemarin-kemarin saya mengajak mami saya masak makanan untuk Dana ke wihara. Biasanya saya kirim pakai Gojek. Hari itu cici saya yang paling besar datang. Dan saya tanya, mau nggak ke wihara? Saya sempet nih hari ini nggak ada kliennya cancel. Oh iya boleh. Jadi saya mengajak mami dan cece saya berdana langsung kepada sangga. Kan lebih baik langsung diberikan. Nah, jadi kita tahu kalau itu tidak menimbulkan penderitaan. Ya, misalnya, oh iya, saya mengatakan sesuatu yang benar. Saya mengatakan sesuatu yang tidak memecah belah. Jadi kita juga nggak usah sampai ketakutan, aduh saya melanggar sila. Nggak usah seperti itu. Kita tahu nih misalnya, contoh, kenapa makanya ada meditasi pemaafan untuk memaafkan diri sendiri kalau ada sila yang dilanggar. Dan bertekad untuk tidak melakukan itu lagi. Misalnya dagang, bilang misalnya saya mau beli apa ya, contoh mau beli ini nih, mau beli ini. Terus saya mau jual, saya mau jual. Harga barangnya misalnya belinya 10.000, saya jualnya 50.000, contoh brosis ya. Saya nggak jualan ginian ya. Terus kemudian saya bilang sama orang yang beli, saya nggak untung. Nah itu bohong, nggak boleh. Jadi kalau saya bilang ada untung, kasihlah saya untung. Ya, mau nawar ya boleh sedikit dikurangin, nggak bisa banyak gitu kan. Jadi kenapa? Supaya kita nggak bohong. Jadi bukan berarti sebagai orang yang berjualan, dagang, bukan berarti nggak bisa jaga sila. Bisa. Pokoknya jangan bilang nggak untung. Bohong kalau bilang nggak untung. Mana ada orang dagang nggak untung. Nah dia mau makan apa? Keluarganya makan apa? Karyawannya bagaimana dibayar kalau tidak ada untungnya? Ya, oke. Bro Guntur, di Thailand kalau tidak salah ada biku yang meninggal karena kecelakaan. Di Indonesia pun ada bro. Nah itu kita tidak bisa mengatakan beliau melanggar sila atau winaya. Karena apa? Bisa saja masalah karma wipaka, hasil perbuatan dari karma masa lampau muncul di kehidupan sekarang bersama-sama. Kan ada yang namanya karma kelompok. Sebetulnya tidak ada yang kebetulan. Misalnya beberapa orang itu di dalam mobil yang sama dan mereka terkondisi untuk mengalami kecelakaan. Nah itu karena ada dorongan dari karma masa lampau, dari perbuatan, hasil dari perbuatan masa lampau yang mendorong itu terjadi. Ya, jadi misalnya dalam kehidupan ini knock on wood tidak terjadi ya, tapi seandainya saya mengalami kecelakaan, bukan berarti saya melanggar sila dalam berapa tahun terakhir, tidak, bukan begitu. Saya udah jaga sila, tapi ada wipaka dari masa lalu, hasil perbuatan masa lalu ini mendorong sehingga mengalami. Bukan kecelakaan, yang terjadi pada saya adalah sakit waktu itu beberapa bulan karena ada benjolan di pita suara. Jadi itu terjadi, saya cari penyebabnya apa, tapi benar kata dokter, terlalu banyak bicara. Satu hari dulu saya pernah waktu baru pulang ke Indo 4 orang klien satu hari. Wah itu capek sekali, memang beberapa bulan karena rame waktu itu. Ramenya luar biasa karena saya masih murah sekali karena orang belum kenal. Kemudian saya terima 3 orang. Akhirnya saya terima 2 orang. Sekarang saya cuma terima 1 atau 2 orang sehari. Kenapa? Untuk menjaga pita suara supaya jangan lagi tumbuh benjolannya, karena benjolan itu sudah mengecil, bahkan hampir hilang. Nah, jadi saya menjaga, mesti tahu diri.
Seperti itu. Tahun ini sejak sakit saya tidak melakukan sharing dhamma kecuali online kemarin Zoom dengan DSO. Jadi setelah itu sampai akhir tahun saya tidak ada sharing dhamma lagi. Jadi bukan berarti biku tersebut, karena pertanyaan Bro Guntur adalah di Thailand ada biku yang meninggal karena kecelakaan. Jadi bukan berarti mereka melanggar winaya mereka. Jadi tapi ya saya juga tidak tahu apakah mereka melanggar. Nah itu terjadi karena dorongan dari wipaka atau hasil perbuatan masa lalu bisa terjadi. Karena itu bisa instan, bisa dorongan dari masa lalu punya yang bisa muncul seperti itu ya Bro Guntur. Dan kita tidak perlu terlalu takut. Misalnya kemarin ada yang bertanya kepada saya, kita nggak perlu terlalu kaku gitu ya Bro Sis ya. Ada yang bertanya begini di WA, Sis Bren, kalau saya mau makan di restoran, mau pesan, itu ada babi panggang, bubur babi panggang. Nah, apakah saya melanggar sila? Loh, babi panggangnya udah ada belum saat Bro beli? Kalau sudah ada, ya nggak apa-apa. Kan udah mati babinya. Bukan kita yang pesan, saya mau bipang sekian puluh apa gitu ya. Jangan, kalau begitu itu kita pesen bisa mengkondisikan. Tapi kalau kita pesen ya makan bubur pakai bipang, itu berapa banyak sih? Dan itu bipangnya udah jadi pula. Nggak apa-apa itu. Sama seperti kalau kita makan ikan yang sudah mati. Kita pesannya ikan yang sudah mati. Kalau kita ke restoran ikannya masih hidup, sengaja khusus mati karena kita pesan, jangan. Seperti itu Bro Sis ya. Nah jadi itu sebabnya kenapa kita penting nggak perlu terlalu kaku, tapi kita berpikir juga, oh ya misalnya contoh telur, kepiting. Saya sangat doyan sama kepiting, tapi akhir-akhir ini karena saya tahu kepiting itu dipotong buat kita jadi mati, ya udah jangan pesan lagi. Apa yang aman? Kepiting soka udah beku, nah itu boleh dimakan, boleh dipesan, seperti itu. Sistini tanya, jika orang usaha buka resto, kemungkinan banyak melanggar sila ke-1? Tergantung sis. Karena biasanya harus order daging dulu. Nah ini betul. Jadi kalau saya boleh menyarankan para restoran yang punya restoran itu, beli sendiri ke pasar, lihat yang udah jadi bangke, yang udah mati, nggak apa-apa. Jadi memang tapi orang purchasingnya harus sering-sering ke pasar, nggak boleh pesan. Kalau pesen ya mengkondisikan. Tapi contoh misalnya beli dagingnya 5 kilo. Dan di pasar itu kalau beli daging 5 kilo kan sudah disiapkan babinya itu atau sapinya atau apanya. Daging itu sudah mati, babinya atau sapinya sudah mati. Tidak menjadi masalah kalau sudah mati. Tapi kalau kita pesen, oh saya mau pesen sapi 20 kilo, babi mau pesan 20 kilo, nah itu pesan. Nah itu pasti binatang itu mati karena pesanan kita. Ya jadi nggak ada masalah. Sis, misalnya kita diajak ke resto seafood, sudah dipesankan makanan misalnya kepiting, bukan kita yang pesan tapi sudah jadi kepiting asam manis, itu nggak apa-apa. Kan bukan kita yang pesan. Udah disediakan, udah mati kepitingnya, kita boleh makan. Tapi kalau kita yang pesan, kita terkena. Ya, jadi kalau udah dipesenin, kita tinggal makan aja nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Kita bijaksana dalam hal ini. Kenapa? Karena kita tahu bukan kita yang menjadi penyebab kepiting itu mati. Karena kita tidak pesan. Ya, seperti itu Bro Sis ya. Nah, jadi
Kemudian yang berikut, tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Nah, apa yang dimaksud bertutur kata yang menyenangkan? Ini ada hubungannya dengan sila lagi. Jadi kata-kata itu adalah cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau kita dalam kehidupan ini, kata-kata kita ini menyebabkan seseorang menjadi marah. Kata-kata kita menyebabkan orang jadi terpecah belah. Kata-kata kita bergosip, ngomongin sesuatu yang orangnya tidak ada. Nah, itu termasuk bertutur kata yang tidak baik. Nah, ini harusnya yang menyenangkan. Jadi janganlah bohong, janganlah bergosip, janganlah membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain, memecah belah, karena itu membuat orang jadi tidak percaya. Belum lama ada orang yang menyampaikan sesuatu kepada saya. Saya itu bukan tipe orang yang bisa berargumentasi pada saat itu. Jadi saya catat, saya simpan, lalu saya tanyakan kepada orang yang dibicarakan itu. Dan orang yang dibicarakan itu bilang, saya tidak mengatakan itu. Nah, jadi udah ketahuan nih orang bohong. Ya, mungkin juga dia tidak bohong, dia hanya menyampaikan apa yang dia dengar. Tapi kesalahan dia tidak cross check dulu. Ini misalnya orang A yang ngomong sama saya, yang dibicarakan tentang si B. Si A ini tidak mengecek ke si B sebelum bicara sama saya. Jadi si B bilang, enggak kok saya nggak ngomong begitu sis Brand. Nah, kan udah ketahuan nih si A ini mengatakan, jadi artinya dia bergosip nih. Ya, karena dia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, itu makanya kita harus hati-hati dalam bertutur kata. Itu akan membuat orang tidak percaya pada kita. Sehingga ini bisa menghalangi kemajuan di dalam meditasi kita. Karena kalau kita bohong, kalau kita suka memecah belah, kita gosip-gosip, maka orang jadi nggak percaya sama kita. Saya pernah cerita juga. Kalau saya bertemu dengan sekelompok orang, kita ngobrol biasa, lalu mereka mulai gosip, ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin si C. Saya diam, mereka masih terus bicara, saya tidak nyaut, saya main HP. Biasanya saya nggak pernah main HP. Ya, jadi pertanyaan. Misalnya orang tersebut bilangnya bukan gosip tapi fakta. Bagaimana merespon? Faktanya apa? Ada buktinya nggak? Jadi harus waspada dengan pembicaraan seseorang ya brosis ya. Karena orang tersebut bisa saja punya niat tidak baik. Ya, jadi itu yang harus kita. Jadi kita cuma bilang faktanya apa? Buktinya mana? Gitu. Jadi kalau sudah ada buktinya, ya sudah, ya tapi sebaiknya nggak usah ngomongin orang deh daripada kita terkena pelanggaran sila. Dan juga kita kalau seseorang menyampaikan kepada kita orang lain, kita jangan merespon. Kita catat, nanti kita tanya sama orang yang tersebut karena orangnya kita kenal. Orangnya bilang enggak kok, bukan saya nggak pernah ngomong begitu. Ya sudah, artinya kita tahu dan saya kasih tahu sama si A. Si B nggak ngomong begitu loh, kamu hati-hati. Lain kali kalau mau menyampaikan, cross check dulu dengan orang yang mungkin kamu dengar dari orang lain. Jadi supaya tidak terkena gosip. Ini jadi kena gosip nih. Si A bergosip tentang si B. Untungnya saya tidak terpancing. Ya, jadi kita itu harus waspada. Bertutur kata dengan baik, ini yang dimaksud. Kita harus berbicara yang benar, berarti, menyenangkan, bermanfaat untuk kebaikan diri kita, juga kebaikan orang lain. Jadi udah dijawab ya Sis Kirana. Oke, kita lanjut
membantu ayah dan ibu. Jadi menyokong orang tua kita. Nah, sepertinya banyak orang lupa kepada orang tua. Ada mami saya kemarin ke Panti Jompo Deliang yang diadakan oleh Wihara Dharma Sagara. Deliang itu adalah panti jompo di dekat Bogor, dalam. Tadinya saya udah daftar mau ikut. Kemarin nih tanggal 30 hari Minggu. Tapi karena saya ada Zoom dengan panitia retret untuk Desember besok ini, jadi saya takutnya nggak keburu. Jadi saya nggak ikut deh. Saya kasih seat saya ke cece saya. Untung saya nggak ikut karena mami saya pulang udah jam 10-an. Zoom saya jam 6, jam 8 udah selesai Zoomnya. Sampai saya selesai Zoom, mereka belum pulang. Mami saya cerita, ada seorang anak menaruh mamanya di panti jompo itu karena mamanya terlalu cerewet katanya. Kemudian mamanya tidak cocok dengan istri dan anak dari orang ini. Mereka satu bus katanya. Jadi orang satu bus ini mengatakan, kamu lupa ya, jelek-jelek begitu, cerewet-cerewet begitu adalah mama kamu yang melahirkan kamu. Betul, orang yang menegur itu adalah dengan bertujuan benar. Karena apa? Di dalam Sutta-Sutta Sang Buddha juga mengatakan, kalau kita menggendong papa kita, mama kita, dan kita di satu bahu mama, satu bahu papa, kita menggendong mereka sepanjang kehidupan mereka, kita belum bisa membalas jasa kebajikan mereka kepada kita. Jadi janganlah orang tua ditaruh di panti jompo kecuali orang itu yang mau. Contoh, misalnya saya tadinya rencana mau datang ke panti jompo itu untuk lihat-lihat, mana tahu nanti kalau saya sudah tidak ada siapa-siapa, saya sudah sendiri, sudah tua, ya udah saya masuk saja situ gitu. Jadi saya sekalian mau survei sebetulnya, tapi kondisi tidak memungkinkan saya datang kapan-kapan masih bisa datang. Seperti itu kalau keinginan sendiri, masuk panti jompo tidak menjadi masalah. Tapi janganlah kita masukkan orang tua kita ke panti jompo karena kita punya kesempatan, brosis, merawat orang tua kita. Sebawel-bawelnya orang tua kita, tetap orang tua kita. Dengar, ini memberikan telinga kita kepada orang tua kita, mama kita yang mau curhat, yang mau ngomong apa. Tapi saya langsung ingetin kalau beliau mulai gosip, jangan ngomongin orang. Tapi ini kan pelajaran bagus yang saya mau share. Jadi kenapa? Hanya karena anak dan istrinya tidak cocok dengan mamanya ditaruh di panti jompo dengan alasan mamanya punya teman di panti jompo, mamanya punya aktivitas, mudah-mudahan bisa berubah. Padahal si mama ini pengen pulang. Nah kalau mamanya pengen pulang, ya mbok bawa pulang. Jangan ditaruh di panti jompo. Kenapa? Kita mesti naruh orang tua kita di sana, jangan. Kita bisa rawat mereka, rawat. Kita tidak bisa rawat, berikan mereka tempat tinggal. Contoh, masukin aja kos-kosan. Misalnya kalau kita mampu kita bayarin. Jadi jangan di panti jompo. Panti jompo itu ya kalau memang misalnya orangnya mau nggak apa-apa. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Itu membuat orang tuanya jadi sedih. Nah ini kita mempunyai kewajiban loh, di dalam Sigala Sutta pun Buddha menyarankan mendukung orang tua. Orang tua ini adalah salah satu orang yang paling besar jasanya buat kita selain guru kita. Jadi kita harus rawat mereka. Ini ada nih berkah utama, membantu ayah dan ibu, menyokong orang tua kita. Nah baik mereka secara materi nih, orang tua kita udah gak kerja, ya kita dukung lah. Bukan sombong ya brosis, saya setiap bulan saya memberi kepada mami. Dulu lagi ada papa, waktu saya tinggal di Amerika, kalau saya pulang ke Indonesia saya kasih uang. Mereka pinjam uang kepada salah satu ponakan saya. Setiap saya pulang ke Indonesia saya bayarin utang mami orang tua saya. Karena orang tua saya sudah pensiun, papa saya sudah tidak kerja waktu itu.
Jadi kalau papa mama saya pakai uangnya ponakan saya bayar setiap saya pulang ke Indonesia, seperti itu. Jadi itu adalah kewajiban. Jangan menganggap orang tua kita lebih kaya dari kita nggak punya kewajiban ngasih apa-apa. Jangan, bro sis. Walaupun orang tua kita lebih kaya, orang tua kita misalnya konglomerat, ya elah uang 1 juta, 2 juta, 10 juta nggak ada artinya. Nggak apa-apa. Kalau nggak mau dikasih uang, ajaklah mereka pergi makan. Belikan mereka barang-barang kebutuhan, beliin vitamin, beliin baju, beliin kebutuhannya. Misalnya kakinya sakit, beliin obat kaki, beliin selongsong kaki, pinggangnya sakit, beliin ini alat buat pinggang, seperti itu. Jadi kita bisa membelikan mereka hal-hal yang mereka butuhkan. Itulah kewajiban kita. Oke, Bro Guntur mau tanya, kalau orang tua kita sudah berkecukupan, uangnya malah lebih banyak dari kita, wujud bakti apa yang perlu kita lakukan kepada orang tua kita? Baru saya sebut ya. Jadi beliin vitamin ya, Bro. Kita setiap minggu kalau kita bisa minimum sebulan itu 2 atau 3 kali kita bawa mereka pergi keluar makan, jalan-jalan, ngeliat-liat nih bulan Desember nih yang tinggal di Jabodetabek, di mall-mall banyak sekali hiasan-hiasan yang bagus-bagus. Ajaklah mereka lihat, ajaklah kalau mereka mau jalan-jalan, ajak mereka jalan-jalan, seperti itu. Jadi kalau kita bisa kasih bulanan, kalau mereka butuh kita kasih bulanan. Kalau mereka tidak butuh, beliin vitamin, ajak mereka jalan, ajak mereka makan, seperti itu. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Sis, kadang kita bertemu seseorang di waktu yang kurang tepat. Bagaimana caranya supaya menciptakan timing yang baik? Maksudnya gimana nih? Di waktu yang kurang tepat. Oh, ini harus ada aditana namanya, buat tekad. Semoga kita bertemu dengan orang-orang yang baik, yang menjaga sila mereka juga, sehingga kenapa? Kalau kita tahu orang tersebut bohong, maka kita nggak percaya lagi. Jadi itu sebabnya kenapa kita beraditana, bertekad, orang-orang yang ada di seputar kita adalah orang-orang yang bisa menjaga sila mereka dengan baik, orang-orang yang tulus. Tekad itu namanya aditana. Itulah yang bisa kita lakukan ke dalam pikiran kita, sehingga semoga itu terkondisi kita bertemu dengan orang-orang yang baik di dalam lingkungan kita. Kami pun di dalam Yayasan Dhamasuka Indonesia juga punya orang-orang, dalam pikiran saya orang-orang yang tulus hatinya, baik hatinya, mau berbagi. Jadi itu yang terjadi di dalam grup kita, walaupun di grup Baksos misalnya. Banyak sekali orang-orang Baksos itu bukan Buddhis, tapi mereka punya hati yang tulus, mau berdedikasi, mau membantu, memberikan pelayanan. Para dokter misalnya, apoteker, para dokter gigi, orang-orang yang bergabung di dalam Baksos kami itu banyak yang bukan Buddhis, tapi mereka semuanya tulus. Jadi itu yang bisa kita lakukan di dalam pikiran kita, supaya orang yang ada di ini istilahnya satu frekuensi lah ya sis ya, adalah orang-orang yang satu frekuensi. Yang bukan frekuensi silakan minggir. Saya tidak pernah punya hard feeling orang yang mau keluar atau masuk. Siapapun yang mau keluar masuk di dalam Yayasan Dhamasuka Indonesia, kami welcome kalau mau masuk. Kalau udah mau pergi, bye-bye. Tidak menjadi masalah, tidak ada hard feeling. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, jadi itulah kita penting membantu ayah dan ibu. Misalnya orang tua kita jalannya udah susah, kita belikan tongkat. Kalau lagi jalan-jalan panjang, kita kasih pakai kursi roda. Tapi jangan pernah pakai kursi roda terus. Nanti kakinya ciut, seperti yang terjadi pada almarhum papa. Kita nggak ngerti kalau kaki itu lama-lama kalau tidak dipakai bisa ciut, jadi tidak berfungsi. Nah, jadi kita mendukung orang tua. Saya pun pulang ke Indonesia bisa begini
Karena orang tua Bro dan Sis harus berterima kasih kepada papa mama saya. Sehingga saya bisa pulang tinggal di Indonesia. Karena apa? Waktu waktu kami, Scott dan saya pulang ke Indonesia 2017. Jadi, 2007. Karena saya pulang 2008, mohon maaf. 2008 saya dijemput di bandara sama papa. Saya sama Scott dijemput. Papa saya ikut. Begitu sampai rumah, dia liatin saya seperti kenal. Terus gak lama mungkin udah connect nih, karena Alzheimer Parkinson beliau. Udah connect, dia tanya, kapan pulang? Aduh, saya nyes gitu di dalam hati. Loh, tadi kan papa jemput. Kok bisa gak inget kalau tadi jemput saya pulang? Di airport udah saya peluk kok. Waktu ketemu udah saya cium kok. Kok lupa gitu. Nah, itu satu udah pemikiran, wah nanti papa saya lama-lama bisa nggak kenal saya nih. Terus mami saya jatuh waktu itu, terlempar dari mikrolet. Nah, makanya dan sakit punggungnya. Jadi saya bilang sama Scott, kita hidup di sini happy, semua ada, rumah punya, mobil seorang satu. Pekerjaan baik, gaji kita pun memadai. Tetapi kalau papa mama saya nanti meninggal dan saya tidak ada di situ, saya takutnya merasa bersalah seumur hidup. Saya mau pulang, saya bilang. Saya mau tinggal di Indonesia. Terserah kamu. Saya bisa kamu stay di sini, di Amerika. Kita pulang ketemu setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali saya datang ke Amerika. 6 bulan sekali kamu datang ke Indonesia. Saya bilang begitu sama dia. Dia bilang no. Buat dia untuk apa kehidupan seperti itu? Karena kami kan cuma berdua. Dia punya anak-anak tapi anak-anaknya tidak tinggal sama kami. Jadi dia bilang, ya udah kamu mau pulang saya ikut. Jadi kami, Scott dan saya mendukung orang tua saya. Nah, pada saat mamanya Scott waktu itu sakit kena cancer, saya dorong Scott setiap minggu datang ke rumah mamanya nengokin. Jadi mamanya senang sekali sama saya karena pernah satu masa selama 12 tahun Scott tidak diizinkan untuk ketemu mamanya karena mamanya Scott itu ateis. Tapi ateisnya baik. Sedangkan mantan istrinya katanya nggak ngasih, katanya ya, saya tidak pernah tanya langsung. Jadi nggak pernah ngasih ketemu supaya anak-anaknya tidak terkontaminasi dengan ateis. Jadi pada saat Scott sama saya mendorong Scott ketemuin mamanya setiap minggu. Jadi supaya ditengokin. Dan dalam hari-hari terakhir sebelum meninggal, hampir sejak CA ketahuan itu kurang lebih 3 bulan meninggal. Kemudian papanya Scott di Hawaii, waktu itu pandemi. Papanya itu di rumah sakit butuh bantuan. Saya bilang, Scott pergi. Toh pandemi kamu bisa ngajar online. Jadi Scott pertama pergi 3 bulan. Pergi ke Hawaii, di kampung namanya Pahoa. Bukan Pauhoa ya, Pahoa nama tempatnya di Big Island. Saya juga 2 kali, 3 kali saya berkunjung menengok papa mertua. Dan waktu itu ada ibu mertua karena mereka, papa dan mama kandung Scott masing-masing berpisah dan mereka saling menikah lagi dengan orang lain dan ibu mertua sudah meninggal. Jadi tinggal papanya Scott, papa kandungnya Scott. Saya bilang, saya dorong. Itu adalah berkah kalau kita bisa mendukung orang tua. Jadi kamu saya dorong, saya dukung untuk pergi. Sulit loh bro sis. Zaman pandemi gak ada laki-laki di rumah. Cuma saya sama mami. Ada satu cece waktu itu di rumah juga. Jadi sedih juga sebenarnya, tapi ya bagaimana, dia harus rawat papanya tidak mungkin ke Indonesia karena usia dan juga punya penyakit. Di Indonesia nanti bagaimana perawatannya. Jadi pergilah Scott ke sana pertama 3 bulan, kemudian pas sebelum meninggal itu 4 bulan Scott di sana. Yang unik, Scott itu mau pulang ke Jakarta pas hari dia ulang tahun tanggal 3 Januari.
Papanya meninggal di tanggal 2 Januari, sehari sebelum Scott rencana pulang. Jadi saya bilang, ya extend lah tiketnya, kamu kasih tahu orang airline ini papa meninggal, reschedule aja sampai selesai, sampai sudah waktu itu minta dikremasi, sudah dilarung di Big Island itu, jadi sudah selesai, urusannya beres, Scott pulang. Jadi itu karena kita mau mendukung, menyokong orang tua kita. Jadi kemudian selain membantu ayah dan ibu, kita menunjang anak dan istri. Tapi buat para istri, ini harus diingat, Suta ini adalah menunjang anak dan istri untuk suami. Tapi untuk istri menunjang anak dan suami. Ya, kenapa ini penting saya bahas? Karena nanti sang istri itu menganggap, di Suta cuma bilang menunjang anak dan istri. Jadi nggak dibilang menunjang suami. Jadi sebagai seorang istri kita punya kewajiban ya kepada suami kita. Kenapa? Karena pasangan hidup dan anak-anak kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita dalam kehidupan ini sekarang. Kita pun harus bersikap setia kepada pasangan kita. Itu di dalam Sigala Wadah Sutta ada. Bagian ketiga adalah saling setia. Ya, jadi Brosis mungkin pernah melihat sharing cinta saya tentang Sigala Wadah Sutta atau Sigala Sutta. Itu nasihat Buddha kepada pemuda Sigala. Jadi ini harus memberikan kebutuhan kepada anak-anak, yaitu memberikan mereka keterampilan. Kemudian mengajarkan mereka tentang Dhamma. Dhamma ini kita kalau bisa ajarkan kepada orang tua kita adalah yang terbaik. Saya hampir lupa. Saat mamanya Scott, saat papanya Scott akan pergi meninggal, yang Scott pasang adalah The Chant of Metta. Ahang awero homi, yang itu. Jadi saya suruh dia pasang. Mereka suka, mereka dengar, bisa pergi dengan tenang. Karena suara Chant of Metta itu, suaranya Ime Oe itu luar biasa. Sangat soothing, sangat enak sekali didengar. Dan bisa menenangkan. Jadi itu sangat bagus dipasang sehingga orang yang mau pergi meninggal itu bisa lebih tenang. Ya, jadi itulah. Kita bisa sedikit banyak mengajarkan Dhamma kepada orang tua kita. Jadi kita dorong orang tua kita yang masih ada untuk bisa menjaga sila. Kita dorong orang tua kita untuk berdana, ya, memberi. Nah ini Mami udah mulai ketularan. Jadi saya udah nggak khawatir tentang Mami karena dananya bagus, silanya juga lumayan gitu, lumayan baik. Jadi kita kalau ada dhamma yang bagus saya suka berikan, karena saya suka mendengarkan dhamma-dhamma dari para guru-guru yang ada di YouTube. Jadi bukan saya hanya menyampaikan apa yang saya anggap benar, tapi saya juga sering mendengarkan dhamma-dhamma dari para Bante, dari saya suka tuh nonton Bante di Rapuno dengan Ustadz gitu ya, Pak Ustadz. Itu saya suka nonton seperti itu karena itu menambah pengetahuan. Jadi itulah yang saya lakukan adalah memberikan dukungan. Nah, ini kita mengajarkan pasangan dan anak-anak kita tentang Dhamma. Karena apa? Terutama sila. Karena kalau mereka bisa jaga sila, itu akan membawa mereka ke dalam kebahagiaan untuk waktu yang lama. Mungkin kalau Brosis ingat, kalau kita minta sila kepada sangga, yaitu okasa, maka para Bante itu mengatakan silena boga sampada, silena nibuting yanti, silena itu ya. Nah, silena sugating yanti artinya dengan merawat sila mencapai alam bahagia. Silena boga sampada, dengan menjaga sila memperoleh kekayaan lahir batin. Silena nibuting yanti, dengan menjaga sila tercapai padamnya kilesa atau tercapainya nibbana. Tasma silang wisodaye, oleh karena itu jagalah sila dengan sempurna. Nah,
Inilah kenapa kita penting membawa keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mengajarkan dhamma kepada mereka sehingga mereka bisa membawa ini untuk kebahagiaan mereka di kehidupan berikutnya. Oke, Sis Kirana, bagaimana Manggala Sutta memandang situasi ketika salah satu pasangan berjuang sendiri tetapi yang lain tidak menjalankan perannya? Apakah berkah masih muncul? Jelas, kita mendapatkan berkah dengan memberi, Sis. Itu yang muncul dalam pikiran saya saat melihat. Karena apa? Banyak sekali saya mendapatkan klien yang seperti ini. Ini bukannya sesuatu yang, kan kalau ini kan kalau ya bagaimana ya. Tapi ini terjadi betul-betul kepada para klien saya, wanita-wanita karir yang bisa mencari uang, tapi pasangannya tidak mencari uang karena banyak hal. Ada yang hokinya tidak sebaik istrinya, rezekinya tidak sebaik istrinya, jadi usahanya gagal terus ya karena dia banyak melakukan pelanggaran sila di kehidupan sebelumnya. Kemudian ada yang istrinya itu harus menopang kehidupan suaminya dari anak-anak, dari hamil sampai anak-anaknya kuliah. Itu semua istrinya. Karena apa? Dia harus menyelesaikan apa yang dia pernah lakukan di kehidupan sebelumnya. Jadi ada karma yang bekerja. Ya biasanya mereka mau cari tahu salah apa sih dulunya sampai saya mesti capek banting tulang buat suami saya, buat anak-anak saya. Ya itu karena ya kalau dalam tanda kutip membayar hutang, dalam tanda kutip saya bilang. Karena apa? Dia pernah melakukan sesuatu sehingga sekarang dia harus menerima, menjalankan itu. Saya bilang ini berkah. Karena apa? Selesai sudah. Karma, deposito karma buruknya sudah selesai di kehidupan sekarang. Berkah itu, Sis. Karena sepertinya kalau baru mengalami agak sulit menerima ya. Apalagi kalau sampai KDRT, misalnya suaminya udah gak kerja terus KDRT. Bagaimana bisa menerima? Nah, tetapi sekali lagi apa yang terjadi kepada kita karena kita juga penyebabnya. Nah, itu sebabnya kenapa kalau Manggala di sini saya melihatnya adalah selama pasangan, ya kalau pasangannya itu tidak setia, udah ngecari uang, tidak setia, ya itu sudahlah, biarin aja dia melakukan itu. Kita jangan minta pisah. Kita minta pisah, kita yang terkena nanti terkena lagi wipaka atau hasil akibatnya. Jadi biarin aja dia mau bagaimana, itu terserah dia. Yang terpenting di dalam hati kita, kita melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai istri, sebagai mama, bertanggung jawab kepada keluarga kita. Seperti itu memang sulit. Tetapi kalau kita bisa mengerti tentang karma, mendalami dhamma dengan baik, oh iya ya, ternyata ini sesuatu hal yang harus saya jalankan di kehidupan ini. Ya sudah, jalanin aja dengan santai. Malah berkah bisa memberi sebenarnya. Ya, ini adalah berkah utama. Nah ini, menunjang anak dan istri. Dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah ini. Jadi kalau kita menjaga keluarga kita dengan baik, maka kita mempunyai rumah tangga yang harmonis, damai. Contoh, kalau suami saya nih, dia kan guru. Dia guru mengajarkan debat dan juga global perspektif. Di Indonesia jarang sekali guru seperti itu dan mengajarkan debat dan juga riset. Nah, karena suami saya yang tahu adalah Scott adalah orang Amerika yang mereka punya pikiran kritis, dikasih pekerjaannya dia sangat menjiwai pekerjaan dia. Dan weekend ini, dari weekend lalu, weekend ini sampai weekend depan, sampai sebelum kita ke Bali nanti, dia sibuk ponten itu hasil ulangan murid-muridnya. Tapi apa yang saya lakukan? Apakah saya marah karena dia menghabiskan waktu untuk pekerjaan dia dan tidak punya waktu untuk kita pergi jalan-jalan? Tidak, saya dukung.
Karena itu adalah sesuatu hal baik yang dia lakukan. Dia bertanggung jawab artinya kepada pekerjaan dia. Gak apa-apa. Tapi kalau saya tidak bisa menerima, saya bisa uring-uringan. Tapi saya nggak marah, malah saya dukung. Ya udah, nih saya malah ingetin kalau dia lagi nonton YouTube nih. Dia suka nonton YouTube. Saya ingetin, pekerjaan kamu masih banyak loh. Oh iya katanya. Jadi nanti dia kerjakan. Jadi seperti itu. Jadi kita mendukung mereka, pasangan kita, bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, apa maksudnya? Artinya pekerjaannya tidak menyebabkan kerugian kepada orang lain atau perusahaannya. Juga kita harus melihat bahwa apa pekerjaannya yang tidak berhubungan dengan melanggar sila. Contoh, kalau misalnya suami saya kan guru, dia tidak ada pelanggaran sila. Apa yang dia katakan kebenaran. Jadi seringkali dia masukkan dhamma pula di dalam kelas-kelasnya. Kebetulan dia mengajar di sekolah Buddhis di Narada School. Jadi cocok. Kadang-kadang dia masukkan tentang Sigalowada seperti itu. Jadi ada hal-hal yang dia bisa masukkan atau mengajarkan murid-muridnya untuk punya meta salah satu sama lain, dengan tersenyum satu sama lain seperti itu. Jadi ini dengan bekerja dengan sungguh-sungguh itu adalah berkah utama. Jadi kalau pekerjaan itu tidak sesuai dengan dhamma, jangan dilakukan. Saya pernah membahas tentang pekerjaan di seri cinta sebelum-sebelumnya. Jadi Bro dan Sis masih bisa lihat. Apa saja contohnya adalah misalnya pekerjaan itu ada hubungannya dengan perdagangan manusia, senjata, racun, minuman keras, pekerjaan yang tidak etis, tidak bermoral, dan pantas dihindari, judi dan lain-lain. Melibatkan diri dalam pekerjaan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, contohnya narkoba, jualan narkoba, dan bandar judi. Tidak akan pernah memberikan ketenangan batin yang sejati pada seseorang. Jadi seperti itu. Nah, ini merupakan berkah utama kalau kita mempunyai penghidupan yang baik. Ya, jadi inilah untuk mengembangkan kebajikan dalam pekerjaan, dan kita makan pun enak, tidur pun enak. Jadi kami berdua tidur itu pedulu-dulu. Jadi karena Scott mendengkur, jadi saya sering minta tidur dulu. Kadang-kadang ini kencang sekali gitu ya di telinga saya. Jadinya ya kita tidur, cepat sekali kita tidur. Kenapa? Pikiran kita tidak ada rasa bersalah karena melanggar sila atau apa. Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir dari Lulu Doi 10. Sis, jika kita melakukan regresi masa lalu, apakah bermanfaat untuk masa sekarang? Bermanfaat kalau untuk melepaskan kebencian kepada seseorang, melepaskan ketakutan, loka batin, fobia, karena mengerti hubungan karma dengan seseorang sehingga legowo, ya seperti itu. Itu bermanfaat. Jadi banyak manfaat. Juga misalnya ada anak mau sekolah tapi bingung di antara dua, ya saya bawa di kehidupan lampau dia profesi apa yang baik untuk dia. Nah masuk nanti, oh ternyata jadi dia waktu dulu di kehidupan lampaunya adalah seorang dokter. Jadi memang anak ini punya kecenderungan untuk tertarik dengan kedokteran, tapi dia juga kepengen tentang kimia. Nah dokter kan berhubungan dengan kimia. Jadi sesudah mengerti, oh ya ternyata saya lebih suka menjadi dokter karena bisa menolong orang, seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masa sekarang, iya. Jadi karena apa? Walaupun orang mengerti tentang karma, kadang-kadang tidak bisa menerima. Tapi kalau sudah mengerti, oh saya pernah begitu, maka dia akan bisa melepaskan kebencian dia, ketakutannya, luka batinnya. Karena ada anak yang datang ke saya, udah bukan anak sih, sudah tua, sudah besar.
Dia bilang dari kecil dia disiksa sama ibunya, ditendang, dipukul, gosok setrikaan, kena setrika seperti itu. Saya pengen tahu salah apa sih saya sama ibu saya sampai diperlakukan begitu. Ya ternyata memang salah, pernah menyakiti, menyiksa, menjual, yang dipukul, pokoknya udah. Akhirnya dia mengerti, oh saya paham. Ya sudah, sekarang tugas saya merawat ibu saya. Dan beliau bukan Buddhis. Ya, jadi itu yang terjadi. Oke, karena sudah jam 8 lewat, saya sudahi dulu sampai di bagian ini. Masih ada ya brosis ya, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan di Cinta tanggal 8 dan 15 karena saya akan off mulai 19 Desember akan membimbing retret. Jadi paling-paling di Januari 5 gitu. Mudah-mudahan selesai. Tapi karena masih panjang ini berkah utama ya, karena penting bagi saya untuk membahas hal-hal tentang berkah utama ini supaya kita semua bisa hidup lebih bahagia, bisa lebih damai dengan keluarga kita, seperti itu. Oke, saya berterima kasih kepada semua yang memberikan komentar dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran atau dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa mudah-mudahan di tanggal 8 Desember Senin berikutnya. Dan untuk yang ulang tahun di bulan Desember saya ucapkan selamat ulang tahun. Sampai jumpa di seri Cinta 166 berikutnya.